Untuk apa kabin truk dimiringkan? Apa yang perlu dilihat oleh sopir dan montir di bawah sana yang tidak bisa dilihat dari luar? Mungkin terlihat seperti gerakan sederhana, hampir rutin, tetapi di balik gerakan itu tersembunyi salah satu kunci terpenting dari teknik truk berat, sebuah logika yang hanya bisa dipahami ketika dilihat secara langsung. Dan jika kamu pernah melihat truk Amerika yang diparkir dengan bagian depannya yang besar miring ke depan, kamu tahu bahwa pemandangan itu memiliki sesuatu yang hipnotis, kabin miring, terbuka seperti pintu raksasa, dan tiba-tiba terlihat mesin raksasa seolah kendaraan itu sedang memperlihatkan jantungnya yang sebenarnya. Bayangkan momen ketika sebuah truk dengan kabin yang terletak di belakang hidung panjang diparkir di area istirahat saat fajar, sementara sopir mengoperasikan sistemnya dan kap depan yang besar dan berat dimiringkan ke tanah, memperlihatkan mesin sebesar itu sehingga tampak mengisi seluruh ruang yang tersedia. Montir atau sopir itu sendiri memeriksa pipa, sabuk, filter, kebocoran, dan suhu, sesuatu yang hanya mungkin dilakukan berkat akses penuh itu, terbukanya lebar yang memungkinkan melihat dan menyentuh setiap komponen kritis. Akses langsung ini bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari tipe desain yang sangat spesifik, dengan mesin yang terletak di bagian depan dan kabin digeser ke belakang, yang dalam industri dikenal sebagai conventional cab, sebuah konfigurasi yang dirancang untuk mempermudah akses mekanik dan mendukung tuntutan transportasi berat jarak jauh. Dan dari situ muncul pertanyaan kunci, mengapa truk Amerika dirancang untuk membuka seluruh bagian depan dengan cara ini? Apa yang mendorong industri untuk membuat sistem sebesar itu sangat mudah diakses, begitu berbeda dari yang kita temukan pada mobil atau bahkan truk Eropa? Jawabannya bukan karena keinginan desain atau pertimbangan estetika, melainkan karena cara kerja truk-truk ini dan jenis tuntutan yang mereka hadapi setiap hari. Karena truk Amerika tidak dirancang untuk perjalanan pendek atau penggunaan dengan pemberhentian konstan, tetapi untuk menempuh jarak yang sangat jauh selama hari kerja yang panjang dengan beban terus-menerus dan kondisi yang sangat berubah-ubah. Dalam konteks itu, muncul mesin berukuran besar, dirancang untuk menempuh jarak yang sangat jauh sepanjang umur pakainya dan membutuhkan ruang tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk pemeliharaan, pendinginan, dan operasi yang aman, sebuah tuntutan yang akhirnya memengaruhi keseluruhan desain. Itulah sebabnya, desain yang dikenal sebagai conventional cab dengan kabin terletak di belakang mesin dan hidung panjang di depan, bukan pilihan estetika atau tradisi budaya tanpa dasar, melainkan respons langsung terhadap kebutuhan nyata transportasi di Amerika Serikat. Lingkungan di mana rute bisa berlangsung selama berhari-hari melewati gurun, pegunungan, jalan tol tak berujung, dan cuaca ekstrim. Dalam kerangka tuntutan itu, mesin besar ini membutuhkan ruang di sekelilingnya untuk menampung semua sistem periferal, berbagai filter, pipa besar, intercooler besar, aksesori eksternal, pompa, dan terutama sistem pendinginan yang sangat besar. Karena pada truk jenis ini pendinginan adalah kunci. Pada truk Amerika, radiatornya besar, jauh lebih besar daripada mobil manapun, dan disertai kipas berdiameter besar yang membutuhkan ruang depan yang luas. Seluruh arsitektur ini tidak bisa dipadatkan tanpa memengaruhi keandalan kendaraan. Logika konstruktif ini ditambah dengan alasan penting lainnya, yaitu pemeliharaan harian. Karena sebagian besar truk dirancang agar sopir itu sendiri atau montir dapat mengakses dengan cepat sebagian besar komponen mesin, bagian depan yang terbuka sepenuhnya memungkinkan memeriksa level, mencari kebocoran, memeriksa ketegangan, dan mendeteksi masalah tanpa perlu melepas bagian kabin. Akses langsung ini merupakan keuntungan besar dalam operasi panjang di mana setiap menit sangat berarti. Itulah sebabnya desain mencakup kap besar yang dimiringkan ke depan memperlihatkan seluruh bagian depan mesin dengan kemudahan yang mustahil dilakukan pada truk tanpa hidung panjang. Desain yang sama ini juga memiliki konsekuensi penting dalam hal keselamatan. Hidung truk menyediakan zona deformasi yang menyerap benturan frontal sebelum mencapai kabin. Dalam kasus tabrakan, struktur tambahan ini bertindak seperti bantal mekanis, meningkatkan perlindungan bagi sopir. Ini adalah lapisan keselamatan pasif yang menjadi bagian dari DNA truk Amerika. Pada mobil, semua ini tidak diperlukan. Mesin lebih kecil, beban lebih ringan, dan akses dari depan sudah cukup untuk tugas-tugas dasar. Tetapi pada truk yang dirancang untuk pekerjaan berat dan perjalanan tanpa henti, mesin membutuhkan ruang yang luas, berventilasi, dan mudah diakses. Dan ruang itulah tepatnya hidung truk. Namun, kita belum membahas yang terpenting, yaitu besarnya mesin yang sebenarnya berada di bawah kap itu, mesin yang tidak hanya besar, tetapi benar-benar monumental, karena arsitektur internal dan perlengkapan eksternalnya yang menjelaskan mengapa truk membutuhkan begitu banyak ruang depan. Jadi,
Apa yang membuat mesin truk Amerika mencapai ukuran itu dan apa yang ada di dalam blok itu yang menuntut begitu banyak ruang agar bisa berfungsi dengan andal? Jawabannya tidak terletak pada angka tertentu atau satu komponen tunggal, melainkan pada jenis pekerjaan yang dimaksudkan untuk mesin itu. Pekerjaan yang kontinu, berat, dan panjang, di mana prioritasnya bukan ringan atau efisiensi sesaat, tetapi bertahan selama berjam-jam, menjaga keandalan, dan menahan beban ekstrim tanpa ruang untuk kegagalan. Untuk membayangkan skala sebenarnya, cukup pikirkan arsitektur dasar mesin-mesin ini, karena dibandingkan dengan mobil biasa, kita memasuki liga lain, blok dengan kapasitas lebih dari 10 liter yang dirancang untuk menopang pekerjaan terus-menerus dan berat. Mesin-mesin itu panjang dan berat, dipenuhi sistem yang dipasang secara eksternal, turbo berukuran besar, intercooler dengan pipa berdiameter besar, filter udara raksasa, pompa, kompresor udara untuk sistem pneumatik, dan alternator jauh lebih kuat daripada mobil manapun. Sebuah kesatuan yang tidak kompak dan tidak bisa dibuat kompak, karena setiap elemen dirancang untuk menahan pekerjaan kontinu di bawah beban berat. Ukuran ini bukanlah kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan untuk menggerakkan truk bermuatan pada kecepatan konstan selama kilometer demi kilometer, dibutuhkan aliran udara raksasa, pembakaran yang efisien, dan sistem termal yang mampu membuang panas dalam jumlah besar. Inilah sebabnya, mesin-mesin ini membutuhkan ruang di sekelilingnya, membutuhkan radiator besar, kipas berdiameter besar, dan jalur udara bersih yang menjamin pendinginan yang konstan. Mesin mobil bisa memiliki ruang terbatas, mesin truk tidak pernah, tetapi lebih dari sekadar pendinginan, ada pemeliharaan. Mesin sebesar itu menampung puluhan titik inspeksi dan memerlukan intervensi yang sering. Level oli, kemungkinan kebocoran, sabuk, ketegangan, jalur bahan bakar, sistem listrik, pipa masuk dan buang, semuanya harus bisa diperiksa dengan cepat. Jika komponen-komponen itu tersembunyi di bawah struktur yang sulit dilepas, setiap pemeriksaan akan memakan waktu berjam-jam dan menyulitkan sopir maupun montir. Seluruh konsep ini juga menuntut kekuatan struktural yang sangat spesifik, komponen lebih besar karena harus menahan tekanan yang sangat besar, dengan piston berukuran lebih besar, poros engkol diperkuat, kepala silinder dengan banyak katup, dan sistem eksternal yang tidak bisa dipadatkan tanpa mengorbankan kekuatan. Oleh karena itu, setiap bagian menempati tempatnya dengan tujuan fungsional yang jelas dan mengurangi ruang berarti mengurangi daya tahan mesin. Bayangkan pemandangannya. Montir membuka bagian depan truk dan menemukan mesin kolosal dengan pipa tebal, sabuk besar, dan kipas yang tampak seperti baling-baling, semua terlihat dan terjangkau, dan disitulah skala menjadi jelas. Ini bukan mesin yang dirancang untuk terlihat cantik atau kompak, tetapi untuk dapat diakses, andal, dan mampu beroperasi di bawah beban ekstrem. Bukti itu mengarah pada satu kebenaran penting. Mesin seperti itu tidak bisa ditempatkan di ruang kecil atau dirawat melalui bukaan sempit, tetapi membutuhkan akses penuh dari depan dan pembukaan lebar yang memungkinkan melihat dan bekerja pada setiap detail. Dan disinilah muncul pertanyaan sesungguhnya. Jika mesin adalah raksasa yang membutuhkan begitu banyak ruang dan akses, bagaimana sebenarnya seluruh bagian depan truk dibuka agar setiap bagiannya bisa dikerjakan? Jawabannya tidak terletak pada satu detail kecil, tetapi pada solusi struktural yang memungkinkan membebaskan seluruh volume itu sekaligus. Ketika mesin memenuhi setiap sentimeter yang tersedia dan dikelilingi oleh sistem kritis, akses parsial tidak lagi menjadi opsi yang layak. Memiringkan kabin atau menurunkan bagian depan bukanlah gerakan improvisasi, tetapi hasil dari mekanisme yang dirancang dengan cermat. Pada banyak model, seluruh bagian depan dipasang pada titik putar di bagian bawah yang memungkinkan seluruh kesatuan miring ke depan secara utuh dan meninggalkan mesin sepenuhnya terekspos. Sebuah gerakan yang, selain itu, biasanya dibantu oleh piston hidrolik atau pegas gas untuk mengimbangi berat sistem, sementara pengunci keamanan menjamin bahwa tidak dapat tertutup secara tidak sengaja selama perawatan. Sudut pembukaan ini bukan kebetulan, dirancang secara khusus untuk memungkinkan akses mendalam ke mesin, sehingga ketika bagian depan dimiringkan, montir dapat segera melihat radiator, pipa pendingin, turbo, intercooler, sabuk, pompa air, power steering, alternator, sistem listrik, dan setiap kemungkinan kebocoran atau keausan. Tanpa bagian tersembunyi atau zona yang tidak bisa dijangkau, semuanya terekspos seolah truk itu dibelah
untuk menampilkan jantung mekaniknya. Dari sinilah muncul keuntungan praktisnya, karena sementara pada mobil biasa, wajar harus melepas pelindung, tutup, dan komponen perantara untuk mencapai zona kritis, pada truk cukup memiringkan bagian depan untuk mendapatkan akses langsung dan bersih. Aksesibilitas ini mengurangi waktu perawatan, mempermudah perbaikan darurat di jalan, dan memungkinkan sopir melakukan inspeksi cepat sebelum memulai perjalanan. Sesuatu yang krusial pada kendaraan yang hidup dari keandalannya, di mana setiap menit yang dihemat saat pemeriksaan sangat berarti. Bayangkan pemandangannya, sopir memarkir di awal hari, mengoperasikan mekanisme, dan bagian depan miring dengan lembut berkat sistem hidrolik, meninggalkan mesin sepenuhnya terekspos dengan pipa tebal, kipas besar, dan sabuk yang terlihat dengan jelas. Montir memasang pengunci, mendekat dengan senter untuk memeriksa level ketegangan dan kemungkinan kebocoran, dan dalam kurang dari 1 menit sudah memiliki akses ke titik-titik yang pada kendaraan lain memerlukan pembongkaran panel atau komponen. Sebuah contoh jelas bahwa desain ini dibuat untuk bekerja, bukan sekadar mengemudi. Pembukaan ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga operasional, karena sopir dan montir mengandalkannya setiap hari untuk memastikan truk dalam kondisi siap menempuh jarak jauh tanpa masalah. Ini adalah alat yang memungkinkan mendeteksi kerusakan sebelum memburuk dan mengurangi risiko mogok di jalan. Dan meskipun desainnya terlihat sederhana, dampaknya terhadap keselamatan dan efisiensi sangat besar. Sekarang kabin dapat dibuka sepenuhnya dan mesin terlihat secara keseluruhan. Muncul pertanyaan alami. Apa yang sebenarnya diperiksa sopir dan montir ketika raksasa ini terekspos? Jawabannya tidak ada dalam daftar tertutup, tetapi dalam rutinitas yang diulang setiap hari dan menentukan keandalan truk. Dengan mesin terekspos, mekanika tidak lagi menjadi kotak tertutup, tetapi menjadi kesatuan yang terlihat, di mana setiap detail bisa menunjukkan masalah sebelum menjadi kerusakan serius. Bagi sopir, referensi pertama adalah inspeksi harian, praktik yang tidak opsional dan merupakan bagian dari protokol keselamatan. Dengan kabin terbuka, ia dapat memeriksa sekilas level oli dan cairan pendingin, mencari variasi yang menunjukkan konsumsi abnormal atau kemungkinan kebocoran. Ia juga memeriksa pipa dan saluran, terutama yang bekerja di zona panas mesin dan lebih rentan mengalami kerusakan. Dalam pemeriksaan itu, sabuk menjadi titik kritis lainnya. Harus mempertahankan ketegangan yang tepat dan tidak menunjukkan retakan atau keausan. Bersama dengan itu, radiator dan kipas, komponen penting pada kendaraan yang menempuh jarak jauh, diperiksa untuk mendeteksi hambatan atau kerusakan. Disitulah peran perawatan preventif kunci agar truk selalu beroperasi pada performa maksimal. Memiringkan kabin mempermudah penggantian filter udara raksasa, filter bahan bakar, dan komponen lain yang karena ukurannya akan sulit dilepas tanpa akses penuh dari depan. Ini memungkinkan memeriksa kondisi puli, inspeksi turbo, dan sambungannya, serta membersihkan area di mana debu atau residu menumpuk yang bisa memengaruhi efisiensi termal mesin. Singkatnya, pembukaan ini mengubah operasi yang kompleks menjadi prosedur cepat dan aman. Dan ketika ada kerusakan, sistem pembukaan ini memberikan perbedaan yang lebih besar. Perbaikan yang pada mobil membutuhkan jam-jam pembongkaran, pada truk dapat dilakukan secara langsung, mengganti sabuk, mengganti pompa, memeriksa jalur bahan bakar, memperbaiki kebocoran, atau mengakses komponen listrik tanpa melepas kabin. Visibilitas penuh memungkinkan diagnosis cepat dan tepat, mengurangi waktu kendaraan tidak beroperasi, faktor kunci dalam industri, di mana setiap jam yang hilang sangat berharga. Tetapi solusi ini, yang begitu umum pada truk-truk ini, bukan satu-satunya yang ada. Di wilayah lain di dunia, terutama di Eropa, produsen mengadopsi pendekatan yang sepenuhnya berbeda. Alih-alih hanya membuka bagian depan, seluruh kabin dimiringkan sebagai satu kesatuan di atas mesin. Mengapa di tempat lain di dunia tidak hanya bagian depan yang dibuka, tetapi seluruh kabin dimiringkan sebagai satu kesatuan di atas mesin? Jawabannya lebih sedikit terkait preferensi teknis tunggal dan lebih banyak terkait konteks di mana truk-truk ini beroperasi. Kondisi lalu lintas, regulasi, dan cara pemanfaatan ruang sangat memengaruhi arsitektur kendaraan. Truk Eropa mengikuti konsep chap-over dengan kabin ditempatkan langsung di atas mesin, sebuah konfigurasi yang menghilangkan hidung panjang dan memenuhi berbagai pertimbangan praktis. Dalam konteks itu, Eropa memberlakukan batas panjang yang ketat dan memaksa pemanfaatan setiap sentimeter ruang yang tersedia, sehingga menempatkan mesin di depan akan mengurangi ruang muatan yang berguna, ditambah jalan, kota, dan lingkungan industri yang membutuhkan radius putar lebih kecil dan kendaraan kompak. Sehingga kabin dimajukan,
dan mesin ditempatkan tepat di bawah, menjadikan kemiringan penuh kabin cara paling langsung untuk mengaksesnya. Desain ini juga merupakan hasil evolusi selama beberapa dekade. Evolusi yang ditandai oleh kebutuhan industri Eropa akan kendaraan yang mampu bergerak melalui jalan sempit, tikungan tajam, dan pusat kota tanpa kehilangan kapasitas muatan. Arsitektur chop-over memecahkan tantangan itu, mengorbankan hidung panjang, tetapi mendapatkan ruang fungsional dan fleksibilitas. Yang benar-benar menentukan bagaimanapun adalah bagaimana seorang montir mengakses mesin yang secara harfiah berada di bawah kabin, dan disitulah sistem kemiringan memainkan peranannya. Kabin dipasang pada rangkaian engsel depan atau poros struktural yang dibantu piston hidrolik atau mekanisme setara, memungkinkan kabin diangkat ke depan dalam hitungan detik, sementara pengunci keamanan mencegah penutupan tidak sengaja selama perawatan dan melindungi montir saat bekerja di bawah kabin yang terangkat. Dengan demikian, setelah diangkat, sudut pembukaan menjadi luas dan mesin terekspos hampir seolah-olah seluruh bodi telah dilepas. Keuntungannya jelas, akses ke mesin dilakukan dari posisi yang lebih tinggi dengan visibilitas jelas terhadap injektor, jalur bahan bakar, kepala silinder, dan sistem masuk keluar udara, sehingga setiap tugas yang memerlukan akses mendalam, mulai dari penyesuaian mekanis hingga perbaikan kompleks, menjadi lebih langsung. Bagi montir Eropa, solusi ini adalah alat yang sangat penting, yang menyederhanakan operasi yang pada desain lain memerlukan pelepasan panel, komponen, atau bahkan bagian struktural. Dengan cara ini terlihat jelas perbedaan antara kedua dunia, sementara pada truk dengan hidung panjang aksesnya frontal, pada truk Eropa aksesnya vertikal. Dua solusi teknis berbeda untuk masalah yang sama memungkinkan mesin, komponen kritis dan besar dapat diperiksa, dirawat, dan diperbaiki dengan cepat dan tepat. Tetapi aksesibilitas ini tidak hanya memengaruhi pekerjaan montir, tetapi juga memengaruhi rutinitas harian sopir, inspeksinya, keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan, dan cara mereka berinteraksi dengan mesin. Bagaimana sebenarnya akses ini, baik frontal maupun vertikal, memengaruhi rutinitas harian dan keselamatan mereka yang hidup di jalan? Setiap hari dimulai dengan inspeksi yang cermat. Ini bukan gerakan otomatis atau pemeriksaan superficial, tetapi saat di mana sopir memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum menempuh kilometer perjalanan. Dengan memiringkan kabin atau membuka bagian depan, mesin tidak lagi menjadi massa tertutup, tetapi menjadi kesatuan yang terlihat dan dapat dipahami. Semua pengawasan ini adalah bagian dari perawatan preventif, kunci agar truk selalu beroperasi pada performa maksimal. Memiringkan kabin mempermudah penggantian filter udara dan bahan bakar, memungkinkan memeriksa kondisi puli, inspeksi turbo dan sambungannya, serta membersihkan area di mana debu atau residu menumpuk yang bisa memengaruhi efisiensi termal mesin. Singkatnya, pembukaan ini mengubah operasi kompleks menjadi prosedur cepat dan aman. Itulah sebabnya kerusakan di jalan tidak hanya memengaruhi mesin, tetapi juga stabilitas kendaraan, muatan yang dibawa, dan semua pengguna jalan lainnya. Berkat akses penuh, sopir dapat mendeteksi ketidakteraturan yang hanya terlihat dengan mata telanjang, sabuk yang sedikit tidak sejajar, saluran yang lelah, atau tetesan kecil yang menandakan masalah lebih besar. Inspeksi manual dan visual inilah yang memberikan ketenangan sebelum memulai perjalanan jauh. Ketenangan itu adalah hasil dari desain truk, tetapi juga dari pengetahuan dan tanggung jawab sopir. Karena pengalaman memainkan peran penting dan tidak semua orang mendengarkan mesin dengan cara yang sama. Bagi mereka yang telah bertahun-tahun di jalan, perubahan kecil pada suara mesin saat idle bisa mengungkap bantalan yang mulai aus atau sabuk yang kehilangan ketegangan, sama seperti getaran ringan bisa menandakan pengikat yang longgar atau bau aneh memperingatkan panas berlebih yang mulai muncul. Pembacaan intuitif ini tidak berasal dari manual, tetapi dari kebiasaan, keahlian, dan hubungan sehari-hari antara manusia dan mesin. Hubungan yang diperkuat dan dipermudah oleh kabin yang dimiringkan menjadi momen penting dalam sehari. Pemeriksaan sebelum perjalanan, analisis cepat selama pemberhentian, dan konfirmasi akhir saat menutup hari. Peran montir juga sangat penting karena pekerjaannya sangat bergantung pada akses yang jelas dan langsung ke mesin, sesuatu yang di bengkel Eropa dicapai dengan mengangkat kabin dan memperlihatkan injektor, jalur bahan bakar, kepala silinder, dan sistem masuk udara dengan jelas, mempercepat diagnosis dan mengurangi waktu intervensi. Dalam konteks ini, interaksi antara montir dan sopir, keduanya mengamati mesin yang terekspos, memperkuat profesionalisme pekerjaan.
karena tidak ada yang tersembunyi dan semua yang penting ada di depan mereka, siap untuk diperiksa secara menyeluruh, sehingga pembukaan kabin menjadi jembatan alami antara penggunaan sehari-hari, truk dan perawatan teknisnya. Dan dari hubungan langsung antara manusia dan mesin itulah keseluruhan proses dipahami. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menelusuri semua yang ada di balik gerakan yang dari luar terlihat sederhana, memiringkan kabin truk. Kita telah melihat mesin raksasanya, kebutuhan ruang untuk pendinginan, sistem yang mengelilingi blok, mekanisme yang memungkinkan membuka seluruh struktur depan, dan alasan operasional yang menuntut inspeksi lengkap sebelum setiap hari kerja. Kita juga memahami mengapa ada desain berbeda di berbagai wilayah dunia, dan bagaimana arsitektur itu secara langsung memengaruhi pekerjaan nyata mereka yang hidup di jalan. Dan yang paling penting, kita melihat bagaimana faktor manusia menjadikan tindakan ini esensial untuk keselamatan dan keandalan truk. Gagasan utamanya jelas, memiringkan kabin bukanlah kemewahan atau keanehan desain, tetapi solusi yang dibuat agar semua yang menjaga truk tetap hidup dapat diakses, diperiksa, dan diperbaiki dengan cepat. Ketika bekerja dengan mesin besar yang dipakai selama berjam-jam, dikelilingi oleh sistem yang bergantung pada suhu dan tekanan stabil, akses penuh bukan lagi kenyamanan, tetapi kebutuhan nyata. Perbedaan menentukan antara truk yang mampu menempuh ribuan kilometer tanpa masalah dan truk lain yang bisa berhenti karena kerusakan yang sebenarnya dapat dihindari. Tetapi tindakan ini tidak hanya bernilai karena apa yang diungkapkan secara mekanis. Pentingnya juga terletak pada hubungan antara manusia dan mesin. Sopir dengan rutinitas inspeksi hariannya mengandalkan pembukaan kabin untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik. Montir di sisi lain membutuhkan visibilitas penuh untuk mendiagnosis dengan tepat. Dan sistem ini secara keseluruhan memungkinkan keduanya bekerja dengan yakin bahwa mereka memiliki akses penuh ke jantung kendaraan. Dengan demikian, keandalan truk tidak hanya bergantung pada tekniknya, tetapi juga pada profesionalisme mereka yang mengoperasikan dan merawatnya. Memiringkan kabin pada dasarnya adalah membuka apa yang memungkinkan perjalanan terjadi. Membuka mesin, membuka informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, dan membuka keselamatan yang menopang setiap segmen jalan. Ini adalah momen yang sunyi, teknis, dan sangat manusiawi yang menjamin truk dapat terus berjalan dengan stabilitas dan kepercayaan. Jika kamu ingin terus menemukan bagaimana mesin-mesin ini yang menggerakkan dunia bekerja dan memahami rahasia mekanis serta operasionalnya, kamu bisa berlangganan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Masih banyak yang bisa dieksplorasi, dan setiap sistem memiliki kisahnya sendiri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.